Oke. Jadi topik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Oke, langsung saja. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar di atas. Nah, gambar di atas mereka sedang melakukan kegiatan apa? Upacara. Betul ya, mereka sedang melakukan kegiatan upacara bendera. Nah, sekarang ibu tanya juga, apa saja yang kalian lihat di gambar di atas? Apa saja yang ada di gambar di atas? Ada ibu, ada siswa, ada bendera, ada tiang, ada pohon, ada daun. Ada sekali. Ada pembina upacaranya, ada yang membawa benderanya, dan ada peserta upacaranya. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak, kegiatan di atas atau upacara bendera ini juga sering kita lakukan ya setiap hari Senin, betul ya? Betul, Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan ibu, apa sih tujuan kita setiap hari Senin itu kita harus melakukan upacara bendera? Kenapa kita harus melakukan kegiatan upacara? Kita rela-rela berdiri berjam-jam hanya untuk mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, kenapa kita harus melakukannya? Ada yang bisa? Oke, coba Indah. Tujuan kita melakukan kegiatan itu Bu, untuk mengingat perjuangan dari Jokowi. Pahlawan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Indah. Yang lain? Oke, sama semua ya. Betul sekali ya. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan upacara bendera di setiap hari Senin itu untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air kita yaitu negara Indonesia, dan juga untuk menghargai dan menghormati pahlawan kita yang sudah berjuang mendirikan bangsa Indonesia ini, yang sudah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia ini. Nah, kita tahu dulu bahwa dulunya itu Indonesia ini dijajah oleh beberapa negara. Nah, dijajahnya pun bukan dalam waktu yang sangat sedikit, tetapi dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Nah, tetapi karena kegigihan dan ketekunan para pahlawan kita dulu, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dikatakan bebas dari penjajah atau disebut dengan merdeka, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 anak-anak terjadilah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan atau dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajah. Nah, jadi anak-anak ibu, dalam mendirikan bangsa Indonesia ini, dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini, ada berbagai tokoh atau pahlawan yang sangat berjuang mendirikan bangsa Indonesia ini atau memerdekakan bangsa Indonesia ini. Yang pertama ada tokoh, ada yang tahu siapa ini? Sudah.
mana nanti Seni Soekarno ini diangkat menjadi presiden pertama di Indonesia. Terus tokoh selanjutnya ada yang tahu siapa ini? Satu. Salah. Muhammad Hatta ya. Ini Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta ini juga anak-anak, dia juga merupakan salah seorang penyusun teks proklamasi. Nah, sehingga nanti Dr. Andes Muhammad Hatta ini diangkat menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu ada Asma Soebarjo Djossojo. Kalian tahu apa peran tokoh ini dalam kemerdekaan? Tahu? Jadi perannya yaitu beliau juga salah satu orang yang menyusun teks proklamasi ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini siapa? Ya, ini Laksamana Tadasatrimaya. Nah, Laksamana Tadasatrimaya ini dia ini perwira dari Jepang. Tetapi di sini walaupun dia sebagai perwira Jepang, tetapi pada waktu itu dia membantu bangsa Indonesia dalam menyusun teks proklamasi. Terus tokoh selanjutnya ada yang tahu ini siapa? Oke, ini Sukarni Kartodinoko. Yang kalau Sukarni ini dialah yang mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi dia yang mengusulkan akan hal itu. Terus ada yang tahu siapa ini? Bukan Megawati. Nah, ini namanya Fatmawati. Tahu apa peran Fatmawati di? Iya. Jadi Fatmawati ini dikenal sebagai orang yang menjadi bendera pusaka Sang Merah Putih pada waktu itu, di mana bendera merah putih yang dijadikannya itu dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir ada yang tahu? Nah, jadi itulah tokoh-tokoh yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, ada apa aja tadi? Berapa tokoh tadi? Ya, betul sekali. Oke, jangan hanya dihafal namanya ya, dihafal juga apa perannya waktu kemerdekaan Indonesia. Oke? Supaya lebih paham bagaimana peristiwa dulu pada saat detik-detik dibacakannya teks proklamasi, mari kita baca satu cerita. Silakan dibaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kesesakan kekuasaan dan segera. Oke, sudah dibaca? Sudah. Oke, sekarang paham ya bagaimana peristiwa pada waktu dibacakannya teks proklamasi. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan.
Silakan ditulis di buku tugasnya. Nah, jawabannya nanti diserahkan minggu depan. Ditulis dulu soalnya. Boleh difoto, Bu. Oke, demikian saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya diserahkan minggu depan. Saya harap materi yang kita pelajari hari ini anak-anak ibu sudah memahaminya dan selalu diingat ya. Iya. Oke, sebelum kita pulang, mari kita menyanyi lagu yang tadi. Oke, Ibu. 17 Agustus. Silakan berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hari masih dikandung pada kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan anak kami Putri. yang membawakan kita doa. Teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Amin.